Selamat datang. Kali ini kita akan bongkar tuntas cara melatih satu jenis kecerdasan yang paling penting buat inovasi dan kesuksesan di dunia nyata. Oke, kita mulai dari mitos yang paling besar ya. IQ tinggi itu nggak sama dengan jaminan sukses. Sering kan kita lihat orang sukses terus langsung mikir, wah, pasti IQ-nya dewa. Nah, pemikiran kayak gitu bisa keliru. Seolah-olah kalau IQ kita biasa aja, ya udah nggak bisa sukses. Padahal IQ itu cuma ngukur sebagian kecil dari kemampuan kita, yaitu jago menyelesaikan masalah yang udah jelas di depan mata. Dan ini buktinya loh, ada studi dari Boston College selama 14 tahun yang ngikutin 81 lulusan terbaik. Hasilnya, emang sih 90% dari mereka punya karir yang bagus, mapan. Tapi coba tebak, 0%. Nggak ada satupun dari mereka yang jadi inovator visioner atau orang yang benar-benar mengubah dunia. Gampangnya gini, mereka jago banget main di dalam sistem, tapi nggak ada satupun yang berhasil mengubah sistem itu sendiri. Ini kan bukti kalau jago ngikutin aturan itu beda banget sama jago bikin aturan baru. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang kurang dari persamaan ini? Apa yang sebenarnya kita butuhkan? Nah, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa logika aja nggak cukup. Terus, kita bongkar kekuatan ide lintas bidang. Bagian intinya ada di tutorial kreatif Anda, lalu kita sambungkan semua titiknya, dan terakhir, gimana cara mewujudkan ide-ide itu. Oke, langsung aja kita mulai. Jawabannya ternyata ada di sebuah teori dari psikolog Robert Sternberg, namanya teori triarkis tentang kecerdasan. Menurut dia, kecerdasan itu sebenarnya ada 3 jenis yang beda-beda. Nah, sistem sekolah kita kan kebanyakan cuma fokus ke yang pertama tuh, kecerdasan analitis alias si pinter di kelas, jago ngerjain soal, nilainya bagus. Tapi, kata Sternberg, buat jadi orang yang sukses beneran, kita butuh ketiganya. Kemampuan menganalisis, kemampuan menciptakan ide baru, dan yang penting kemampuan buat menerapkan ide itu di dunia nyata. Hari ini kita mau fokus ke satu hal yang sering banget dilupain sekolah, kecerdasan kreatif. Ini bukan soal jago gambar atau musik ya. Ini soal kemampuan buat nemuin pertanyaan baru, bukan cuma nyari jawaban yang benar. Inilah yang membedakan seorang inovator sejati. Jadi, apa sih kecerdasan kreatif itu? Gampangnya, ini adalah kemampuan buat bikin solusi baru yang berguna dengan cara nyambung-nyambungin ide dari bidang yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Bener-bener berpikir out of the box. Dan ini contoh-contoh kerennya. Inovasi itu ternyata nggak datang dari langit loh. Inovasi itu datang dari niat buat gabungin hal-hal yang beda. Coba bayangin, insinyur kereta terinspirasi dari paruh burung. Seniman zaman Renaissance belajar biologi buat bikin mesin terbang. Seorang pelukis malah merevolusi cara kita berkomunikasi. Keren banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bener-bener ngelatih skill ini? Nah, kita masuk ke bagian inti dari pembahasan kita. Tutorial praktis 3 langkah yang bisa Anda mulai hari ini juga. Prosesnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Intinya, kumpulin ide-ide Anda, cari inspirasi dari tempat lain, dan yang paling penting jangan takut buat coba-coba dan gagal. Yuk kita bahas satu persatu. Langkah pertama, sediakan satu tempat khusus. Entah itu buku catatan atau aplikasi di HP, buat nulis semua ide aneh yang muncul di kepala Anda. Nggak peduli seaneh apapun, jangan dihakimi, jangan disensor, tulis saja. Ini cara kita ngelatih otak buat terus memproduksi ide, bukan cuma menghakimi ide. Selanjutnya, langkah kedua. Ini yang seru. Sengaja cari solusi di luar keahlian Anda. Pakai prinsip campur aduk. Misalnya nih, Anda seorang programmer, coba deh baca-baca soal biologi. Anda kerja di marketing, coba pelajari arsitektur. Saat Anda mentok sama codingan, coba pikir, kira-kira alam nyelesain masalah kayak gini gimana ya? Inilah inti dari eksperimen lintas bidang. Terakhir, dan ini mungkin yang paling krusial, lakukan eksperimen-eksperimen kecil yang kalau gagal pun ya nggak apa-apa. Ini ngebangun mental yang kuat dan ngilangin rasa takut salah. Sesuatu yang berlawanan banget sama sistem sekolah yang nuntut kita harus selalu benar. Ingat, inovasi itu lahir dari percobaan, bukan dari kesempurnaan. Oke, sekarang Anda udah punya cara buat ngumpulin ide-ide liar. Terus, gimana cara nyambungin ini semua sama 2 kecerdasan yang lain? Kata Sternberg, kecerdasan kreatif itu cuma salah satu bagian. Gini deh, sebuah ide liar itu kreatif, nggak akan ada gunanya sampai diuji pakai logika, itu analitis, dan dieksekusi dengan baik di dunia nyata, itu praktis. Ketiganya harus jalan bareng. Kreativitas itu apinya,
analisis itu bensinnya, dan tindakan praktis itu mesin yang menjalankannya. Nah, ini poin paling pentingnya. Di dunia yang berubah cepat banget kayak sekarang, di mana katanya setengah tenaga kerja itu butuh reskilling, ngandelin satu jenis kecerdasan aja itu udah pasti strategi yang gagal. Dunia sekarang itu nggak butuh spesialis yang kaku, tapi orang-orang yang bisa beradaptasi. Dan angka di slide ini nunjukin alasannya dengan jelas banget. 85%. Bayangin, sebagian besar kesuksesan karir itu bukan dari pengetahuan teknis, tapi dari soft skill dan kecerdasan praktis. Sukses itu bukan soal apa yang Anda tahu, tapi gimana cara Anda pakainya, gimana Anda beradaptasi, dan gimana Anda mengomunikasikannya ke orang lain. Jadi intinya, jadi pinter aja itu nggak cukup. Malah, kadang jadi terlalu pinter itu bisa jadi bumerang kalau itu bikin kita jadi kaku dan nggak mau dengerin hal baru. Tujuannya itu bukan jadi jenius di satu area, tapi jadi seimbang. Tahu kapan waktunya mikir analitis, kapan waktunya berkreasi, dan kapan waktunya buat ya langsung bertindak. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu tantangan. Coba pikirkan minggu ini. 2 bidang apa yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali, yang bisa Anda coba hubungkan buat memicu kecerdasan kreatif Anda sendiri. Jawabannya ada di situ. Disitulah inovasi sejati dimulai.